Haleluya, shalom dan apa kabar semuanya? Haleluya. Saya berdoa dan berharap semuanya baik-baik ya di mana Anda semua berada. Oke, di dalam pelajaran kecil yang kita ada, skor-skornya sekali seminggu saya akan adakan pelajaran kecil ya untuk memberikan pelajaran tentang firman Tuhan yang kita boleh pakai di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan yang kita ada. Terutamanya di waktu-waktu yang susah ini ya, di dalam waktu pandemik ini. Kita perlukan firman Tuhan. Itulah saya melakukan hal ini bukan hanya untuk khotbah setiap hari Minggu, tapi adakan pelajaran-pelajaran kecil seperti ini untuk membekalkan kita di dalam rohani, untuk memberi makanan rohani kepada kita semua. Dan saya harap kita diberkati dan bertambah dan bertumbuh di dalam rohani kita. Hari ini saya akan kongsikan tentang loyalitas ataupun kesetiaan, ya, loyalty or faithfulness. Ada 7 perkara yang saya mau kongsikan atau 7 sebab kenapa loyalitas atau kesetiaan itu penting. Yang pertama, loyalitas itu penting karena ia adalah kecakapan utama atau first principle of qualification, satu kelayakan yang utama yang harus ada di dalam diri setiap pelayan. Kalau kita mau melayani Tuhan ataupun di dalam jemaat gereja, ya banyak jemaat tidak setia, banyak jemaat tidak loyal. Mereka ikut, mereka beribadah, tapi mereka tidak setia karena mereka takut untuk beri komitmen. Tapi menjadi setia atau loyal itu juga harus memberi komitmen. Jadi di sini loyalitas itu adalah satu kelayakan karakter yang utama, yang penting di dalam pelayanan dan orang yang melayani Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, diminta dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Or it is required in stewards that they be found faithful, setia ataupun loyal. Jadi di dalam pelayanan, kalau kita mau melayani Tuhan itu bukan kepintaran kita untuk berbicara, bukan karunia-karunia, bukan karena urapan Tuhan yang ada dalam hidup kita sehingga kita melakukan mujizat, kesembuhan dan tanda-tanda, tapi karena kesetiaan ataupun loyalitas. Ya, itu sebab yang pertama kenapa loyalitas itu sangat penting, karena dia adalah kelayakan karakter ataupun kecakapan yang utama di dalam pelayan-pelayan. Yang kedua, untuk melawan musuh dari dalam. Ya, melawan musuh dari dalam. Setan itu tidak boleh melawan orang-orang Kristen yang matang, orang Kristen yang kenal kebenaran atau gereja Tuhan Yesus Kristus ya. Kita sudah melihat di dalam buku Kisah Rasul, mereka mengalami dari awalnya lagi ada penganiayaan, orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, dianiaya, ada yang dibunuh. Tujuan iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan dari awal lagi. Tapi ternyata kita lihat itu tidak berhasil. Gereja Tuhan tetap menjalar, gereja Tuhan tetap membesar, dan gereja Tuhan tetap bertumbuh sampai hari ini. Ya, berbilion orang-orang sudah menerima Tuhan Yesus dan gereja Tuhan Yesus dibangun. Tetapi iblis belajar ini dan dia mendapati bahwa dia boleh menghancurkan gereja Tuhan apabila dia boleh masuk atau infiltrate di dalam gereja Tuhan. Jadi iblis ya mencari murid-murid, mencari pengikut-pengikut, mencari orang-orang yang mau ikut dia. Jadi iblis melatih mereka untuk menghancurkan gereja Tuhan dari dalam. Inilah orang-orang di dalam gereja yang kuat komplain, orang-orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang selalu tidak puas hati, ya, selalu tidak senang dengan apa-apa yang di dalam gereja, selalu mau cari kesalahan. Nah, kita hati-hati dengan orang yang begini. Jadi kalau ada loyalitas, ada kesetiaan, kita boleh melawan pekerjaan iblis ini dari dalam. Ya, dari dalam. Di dalam Amsal 22 ayat 10, katanya, usirlah si pencemooh
maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Jadi di dalam gereja banyak ini pencemooh ini yang komplain-komplain, bersungut-sungut, tidak senang, tidak suka ini suka itu. Kalau kita keluarkan mereka, kita akan mendapat ketenangan di dalam gereja dan gereja akan bertumbuh. Oke? Yang ketiga, kenapa loyalitas itu penting? Agar kasih Tuhan dapat memenuhi gereja. Kalau ada loyalitas, ada kesetiaan, kesatuan akan terjadi. Kalau kesatuan itu ada, orang akan melihat bahwa kasih Tuhan ada di dalam gereja Tuhan. Itulah penting untuk kita pelihara kesatuan di dalam gereja. Dan itu hanya terhasil apabila ada kesetiaan. Saya setia dengan engkau, engkau setia dengan saya. Kita setia dengan pemimpin, setia dengan satu sama lain, tidak merosakkan satu sama lain, tidak menghina, tidak mengumpat satu sama lain, karena kita setia terhadap satu sama lain. Setia terhadap gereja Tuhan, melindungi dan pelihara gereja Tuhan. Salah satu perkara yang Yesus katakan, Yohanes 13 ayat 35, katanya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Salah satu karakter domba-domba ini, karena kita ini digambarkan seperti domba, domba-domba itu akan minum air di air yang tenang saja. Kalau air itu tidak tenang, domba-domba itu tidak akan dekat dan minum air dari situ. Itu menggambarkan gereja Tuhan. Kadang-kadang orang tidak mau datang ke gereja kita karena dia melihat ada masalah-masalah di dalam kepimpinan, masalah di dalam ministry kita. Jadi kita bantu satu sama lain supaya gereja kita tenang dengan hidup loyal dan setia kepada satu sama lain, kepada pemimpin, kepada gereja, dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kenapa loyalitas atau kesetiaan itu penting adalah untuk memiliki tim pelayanan yang besar dan berhasil. Suatu tim pelayanan itu tidak akan berhasil apabila tidak ada loyalitas. Ya, walaupun kita mungkin pintar dari gembala, walaupun kita mungkin lebih berbakat daripada gembala, tapi karena kita setia dan loyal kepada gembala, kita hormat dia. Bakat yang ada kita adalah untuk dibagi-bagikan untuk membangun gereja, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan bagaimana hebatnya kita. Amin. Ya, tapi kita contribute, ya, komplimen satu sama lain di dalam pelayanan. Saya senang kalau ada orang di dalam gereja, dalam pelayanan yang berbakat, yang gifted, dan boleh menolong saya di dalam pelayanan. Mungkin song leader, mungkin yang khotbah lagi. Macam sekarang anak saya boleh berkhotbah, saya puji Tuhan. Saya bersyukur karena dia boleh bantu saya di dalam khotbah dan sharing. Ya, pemain musik, puji Tuhan, ada yang bantu. Okay? So we need that, kita perlukan itu. Ya, tapi kita harus setia dan loyal itu supaya kita punya tim itu kuat, bertahan, dan besar nanti. Yang kelima, kenapa loyalitas itu penting adalah supaya kita memiliki gereja yang bertumbuh menjadi besar. Ya, itu tujuan pelayanan. Kenapa ada pelayanan? Karena kita mau membesar. Lebih besar kita, lebih banyak jiwa yang kita akan jangkau, lebih banyak orang yang akan diberkati dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi apabila kita ini setia, apabila kita loyal di dalam gereja, di dalam visi gereja, di dalam misi gereja. Yang keenam, kenapa loyalitas itu penting? Adalah untuk memiliki pelayanan yang bertahan lama. Kenapa orang setia? Contohnya rumah tangga. Kenapa rumah tangga ada suami istri, mereka sampai ketua mereka hidup sama-sama suami istri. Kenapa? Karena mereka loyal atau setia kepada satu sama lain. Ada kelemahan, ada pertengkaran, ada pergaduhan. Kadang-kadang ada juga mereka melalui masalah yang besar mungkin, masalah yang berat. Tapi mereka bertahan. Kenapa? Mereka loyal, mereka setia satu sama lain. Di dalam gereja sama juga. Di dalam Tuhan Yesus sama juga.
Kita bertahan menjadi orang Kristen karena kita loyal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertahan di dalam gereja karena kita loyal, kita setia kepada gereja dan kepada pemimpin kita. Mungkin pemimpin ada kelemahan, mungkin juga pemimpin akan melakukan kesalahan, will make mistakes. Tapi karena kesetiaan kita, loyal kita itu kepada pemimpin dan kepada gereja, membuatkan kita bertahan lama. Jadi ministry itu akan bertahan. Saya mengalami di dalam pelayanan seperti itu bertahun-tahun sampai hari ini. Memang yang kenal saya memang paham kita melalui banyak perkara. Tapi saya tetap melayani Tuhan dan melayani Yesus karena saya mau setia sama Tuhan Yesus. Bukan karena saya kuat rohani, bukan karena saya orang panggil strong Christian or strong believers, ya, tapi karena kesetiaan itulah, itu karena kemurahan Tuhan. Is by God's grace, saya tetap setia, loyal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketujuh, yang terakhir di sini, kenapa loyalitas itu penting? Agar dapat menuai suatu imbalan ataupun suatu reward, satu berkat yang penuh. Kesetiaan itu akan membawa berkat. Kalau kita setia di dalam gereja, kita setia kepada Tuhan. Contohnya setia mendukung, support gereja dengan pemberian persembahan kita, pemberian persepuluhan kita, setia kepada pemimpin, ya. Bukan saja pemimpin mendorong kita, tapi kita juga mendorong pemimpin, kita juga mendoakan pemimpin atau pastor kita, ya, menghormati satu sama lain, atau pemimpin-pemimpin yang lain juga kita hormati, kita setia kepada mereka. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa loyalitas itu penting? Adalah supaya kita akan menuai suatu berkat yang penuh. Oke, sebelum saya tutup, saya akan ulang tajuk-tajuknya, 7 sebab kenapa loyalitas itu penting. Yang pertama, karena itu adalah suatu kelayakan karakter ataupun kecakapan yang utama di dalam setiap pelayan. Yang kedua adalah untuk melawan musuh dari dalam. Yang ketiga adalah supaya kasih Tuhan dapat memenuhi gereja. Yang keempat itu, ya, yang ketiga tadi supaya kasih Tuhan itu dapat memenuhi gereja. Dan yang keempat supaya kita memiliki tim yang besar dan berhasil. Yang kelima untuk memiliki gereja yang besar dan berkembang, growing church. Yang keenam untuk memiliki pelayanan yang bertahan lama. Dan yang ketujuh untuk kita menuai suatu imbalan ataupun berkat yang penuh dari Tuhan Yesus Kristus. Saya harap pelajaran kecil ini dapat memberkati kita, bukan saja untuk enak kita dengar, tapi untuk kita pakai dalam hidup, supaya hidup kita sebagai orang Kristen berhasil, dan menolong kita supaya gereja kita akan bertumbuh dan menjangkau lagi jiwa-jiwa yang lain. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga memakai Anda semua untuk aktif di dalam Tuhan, dalam pelayanan, terutamanya untuk menjangkau jiwa. Karena itulah tujuan gereja. Dan sementara kita melakukan itu, Tuhan akan memberkati kita dan juga menguatkan kita. Puji Tuhan, tetaplah berdoa dan lindungi diri Anda. Ya, kita akan berjumpa lagi di pelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati. God bless you all. Amin. Amin.